Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir di room kami pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host Santi Nurmalasari dari SMP Negeri 7 Sumedang. Kemudian ada Ibu Atik Sumiati dari TK ya Bu ya. Dan ada sebagai moderator dan ada Ibu Siti Sundari dari SMP 9 Sumedang sebagai presenter. Adapun materi kali ini kita akan belajar tentang Edmod. Baiklah, saya sebagai host akan menyerahkan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Asti. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi ada feedback ya? Iya. Bentar. Ya, silakan Ibu Atik. Sebelum kita memulai sesi materi, saya akan membacakan dulu tata tertib saat dikonnya Ibu Bapak. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung di room kami. Yang pertama, mikrofonnya harap dimatikan saat presenter memaparkan materi atau memberikan penjelasan. Yang kedua, nama peserta harus nama asli ya, Ibu Bapak hebat. Yang ketiga, Pikon akan berlangsung dimulai dengan pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, serta diskusi atau dibagi beberapa sesi. Kesimpulan dan penutup boleh disebutkan waktu masing-masingnya. Yang keempat, peserta akan bertanya dapat menuliskan di chat atau raise hand, atau jika bertanya langsung akan dibukakan mikrofonnya oleh Ibu host ya. Yang kelima, semua partisipan yang telah bergabung dipersilahkan mengisi presensi yang akan di-share nanti di chat. Ya baik, Ibu Bapak hebat. Kali ini saya akan membacakan CV Ibu presenter kita kali ini. Ibu presenter kita kali ini sekarang adalah Ibu Siti Sundari SPD yang bekerja di SMP Negeri 9 Sumedang. Ya, kepada Ibu presenter, Anda dipersilahkan untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih Ibu Atik atas kesempatannya, Ibu Santi, dan Ibu Bapak yang telah berkenan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lebih tahu, saya hanya sekedar sharing dan bahkan mengingatkan kepada saya tentang Edmudo. Ya, kalau saya lihat tampilan Edmudo tahun 2018 dengan 2020 itu ada sedikit, tampilannya ada sedikit berbeda, Ibu Bapak. Bentar, Bu. Nah, Edmudo? Yaitu platform pembelajaran yang berbasis jejaring sosial yang dikhususkan untuk guru, murid, dan orang tua murid. Disebut platform jejaring sosial karena tampilannya itu atau seperti Facebook, Ibu dan Bapak kalau kita lihat, tetapi Edmudo ini khusus tentang pendidikan. Nah, Edmudo ini pertama kali dimunculkan oleh orang Inggris. Beliau ini 2 orang, yaitu ada tahun 2008. Nah, manfaat Edmudo itu sebagai wadah komunikasi dan diskusi guru dan siswanya, sarana bagi guru untuk memberikan kuis kepada muridnya dengan menarik dan menyenangkan. Terus guru dapat mengunggah bahan ajar atau materi berupa pertanyaan, foto, video pembelajaran kepada murid.
dan muridnya dapat mengunduh materi tersebut dengan mudah, bisa melalui HP ataupun laptop. Nah, fitur-fiturnya di dalam Edmodo itu ada yang disebut polling, yaitu untuk tanggapan murid pada suatu hal atau notifikasi. Nah, ada gradebook, jadi kita bisa memberikan nilai pada Edmodo ini. Ada file dan link, kita bisa mengirimkan catatan atau materi berupa lampiran file atau link dari YouTube. Dan kita bisa membuat kuis. Kuisnya itu bisa berupa pilihan ganda sama seperti Quizizz ataupun sebenarnya sama seperti di Classroom, Google Classroom. Nah, ada library yaitu tempat kita menyimpan materi yang telah kita share ke anak ataupun kuis yang telah kita sampaikan ke anak. Dan assignment yaitu di sana ada tempat buat siswa tempat menyimpan tugas atau nanti siswa bisa mengirim lewat assignment ini. Nah, ini ada award badge yaitu penghargaan kepada murid, ada di sana di fitur-fiturnya. Nanti lebih jelasnya kita lihat. Nah, ini selanjutnya akan atau bisa juga login dengan menggunakan ini akun Google. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Setelah memasukkan email, lalu klik buat. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Silahkan tulis nama pengguna ibu dan bapak. Ini saya membuat nama depannya Dewi, belakangnya Kanina, berikutnya ini. Nanti tampilan seperti ini. Setelah itu klik di bawahnya. Kita tinggal menuliskan nama kelas. Saya menuliskan di sini contohnya kelas 9B matematika, materinya apa? Di sini ada pilihannya aljabar kelas 9, tinggal diklik berikutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu dibuat kelas, klik buat kelas. Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Ini sudah jadi kelas yang kita buat, yaitu kelas 9B. Ya, berikutnya tinggal tadi kita mengklik ini kelas 9B. Setelah diklik maka tampilannya seperti ini. Ini sudah jadi, berarti kita nanti bisa membagikan kode ini kepada siswa supaya bisa bergabung dengan kelas yang kita buat, yaitu kelas 9B. Nah, seperti ini Bu Bapak. Kalau mau memulai membuat tugas atau kuis, di sini ada tanda tambah, tinggal diklik, nanti keluar ini ada buat tugas, buat kuis, atau muat kuis yang sudah ada, yang ada di library tadi. Kalau belum, berarti kita buat tugas atau buat kuis baru. Nah, itu untuk akun guru. Nah, sekarang sama untuk akun siswa, kita tinggal buka di browser, sama tinggal klik edmodo.com, maka tampilan seperti ini. Selanjutnya pilih student, karena siswa dimasukkan namanya, misalkan ini saya pilih Ajri Arifin, nanti sampai tampilannya itu ini, tampilannya keluar buat akun. Kalau belum memenuhi, misalnya ini buat akun ini tidak akan keluar. Nanti kita bisa praktek, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Nah, yang ketiga, setelah tadi masuk, baru ini ada di sini boleh dilewati. Buat akun Anda, ini boleh dilewati, ini untuk orang tua, tapi boleh dilewati. Nah, setelah selesai berarti tampilan seperti ini. Siswa sudah bergabung berarti dengan kelas yang kita buat. Barangkali itu Ibu dan Bapak tentang materinya. Ya, tentang materinya barangkali itu kita coba, bentar Ibu. Kita coba barangkali praktek, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat.
Ya, Bagus. Ada, Bu. ada ya. Ada, Neng? Ada. Sip. Ya, ya. Kita masuk ke edmodo.com. Ya, tampilan seperti ini. Silahkan bentar Ibu Bapak. Ya, kita mendaftar. Bentar. Bu Siti, ini dari Pak Asep katanya Iya. pelan-pelan ya, Bu. Saya mau ngikutin. Iya, Bapak. Ini sambil praktek aja ya, Pak. Salam mudah-mudahan. Bentar, Bu. Ini mendaftar sebagai guru. Nah, Ibu dan Bapak bisa membuat bentar, Bu. Mau membuat email, misalkan emailnya email yang sekali pakai boleh, ataupun email yang sudah Ibu dan Bapak buat. Ini saya buat email yang sekali pakai, sambil ini sampai 1 sampai 0, boleh di copy. Setelah itu boleh masukkan ke sini. Kata sandinya buat kita sendiri. Misalkan ininya masih lemah, berarti kita ganti apa namanya? Kata sandinya. Ya. Sampai ini keluar ini buat akun Anda. Nah, ini udah baik apa namanya? Passwordnya. Klik buat akun. Ya, silahkan dituliskan namanya, misalkan saya tulis misalkan ini Ibu Guru. Langsung diklik berikutnya. Ya, ini sudah ada berarti sudah membuat akun, tinggal diatur kelasnya. Nah, misalkan nama kelasnya, misalkan mau membuat kelas, misalkan kelas 8, 8A, misalkan mata pelajarannya matematika. Misalkan tentang geometri, kelas 8, ya, klik berikut. Nah, ini kelas sudah dibuat, klik lagi buat kelas. Ya, kelas 8 sudah dibuat, berarti kita mau misalkan mau membuat ini tugas, tinggal diklik kelas 8A-nya. Nah, ini sudah ada. Oh, bentar. Di ujung bentar, Bu. Nah, ini ada tanda
tambah, kita misalkan mau membuat tugas, tinggal diklik tugas. Misalkan kita mau buat tugas nih buat kelas 8A. Ibu dan Bapak, ini saya bercerita tentang akun guru dulu, Ibu Bapak, biar sekalian, tidak bolak-balik. Oke. Ya, sambil nunggu. Setelah ini nanti kita bisa membuat tugas. Di sana ada apa namanya petunjuknya, misalkan. Nah, seperti ini. Misalkan judul tugasnya membuat membuat video, misalkan meskipun aljabar, misalkan karena kita sedang apa ada social distance, misalkan membuat video tentang ya misalkan seperti itu, atau gini, judulnya membuat video aja, video misalkan instruksinya buat video misalkan durasi 5 menit tentang misalkan seperti itu. Nah, kita misalkan mau menyisipkan file, misalkan apa suruhannya. Nah, tinggal diklik ini. Tapi kalau tidak usah. Bentar, Bu. Ya, ini bisa apa dari perpustakaan, dari soal yang telah kita buat ini untuk tautan, misalkan video. Nah, kalau sudah selesai berarti tinggal tugaskan. Bentar. Ini tinggal klik tugaskan. Nah, ini ada pengaturan waktunya, misalkan jatuh temponya kapan nih, misalkan tanggal 22 jam berapa, misalkan ya bisa diatur sama di sini. Misalkan ini kalau sudah waktunya habis mau dikunci atau tidak juga nggak apa-apa. Ini ada ditambahkan ke buku nilai. Nah, setelah itu klik tugaskan. Ya, berarti kita sudah selesai membuat tugas untuk siswa. Nah, tampilannya di forum ini nih, seperti ini Ibu dan Bapak. Membuat video, tugasnya ini. Nah, ini nanti kalau siswa yang sudah mengumpulkan, di sini akan ada, misalkan ada berapa yang sudah mengumpulkan. Seperti itu, nanti Ibu dan Bapak bisa, sama Ibu dan Bapak bisa dicoba untuk tugas yang lainnya, misalkan membuat kuis atau lain sebagainya, tinggal di ini, di sini, tinggal dilihat, tinggal diklik mau membuat kuis atau dan yang lain, nanti Ibu dan Bapak bisa ini sendiri. Sekarang untuk sebentar, ininya nih, kode yang akan dibagikan ke siswa ini. Sekarang misalkan kita ya, atau ini aja dulu. Kita ini Pak, Bu, kita tulis misalkan ini nih mulai di copy. Nah, ini buat ke siswa, misalkan kita copy. Saya keluar dulu dari akun ini. Ini untuk akun guru sudah selesai. Saya akan membuat akun untuk siswa yang bergabung ke kelas yang tadi telah kita buat. Kita masuk sebagai siswa. Ini misalkan siswanya siapa ya, Bu? Bu Atik siapa, Bu Atik? Bu Atik Boleh Atik aja. Bu Atik aja ya. Misalkan Bu Atik, nama belakangnya Bu Atik, punten. Sumiati.
Oh iya, kode kelasnya yang tadi ya, nama penggunanya misalkan masih merah. Bentar. Ini masih sama Bu Ati Sumiati. Misalkan nah, ini masih merah, berarti misalkan berminggu. Ya, coba ya. Nah, sudah biru. Masih ya? Masih angka. Masih ada. Iya. Ya. Sudah berhasil. Sampai ini username applicable. Ya. Nah, ini misalkan ini masih belum. Kita coba lagi pakai angka. Nah, ini sudah tersedia. Kata sandinya misalkan masih lemah. Coba ya, pokoknya udah ini udah ada daftar gratis. Ya, ini nomor orang tua boleh dilewati. Nah, ini Bu Atik ini telah masuk di kelas 8. Dia bisa melihat tinggal diklik misalkan tugas Bu Atik ini bisa diskusi di sini, misalkan nanya ke Bu Mira apa. Nanti kalau sudah dibuat, anak sudah bergabung, nanti akan ada notifikasi di akun Ibu Milami. Ini menunggu tampilan yang ini ya, Bu ya. Kelas. Ya, atau sebenarnya sudah selesai ini Bu. Iya, sebenarnya sudah selesai. Nah, ini nih. Nah, ini ketika anak akan mengumpulkan tugas yang tadi klik, misalkan dia mau buat dulu tanggapan tanggapan tugasnya atau mau lampirkan dalam bentuk Word atau Excel. Nah, tinggal diklik ini, sama aja seperti yang lainnya, aplikasi yang lainnya, misalkan mau melampirkan videonya tadi dari web atau dari tautan dari komputernya. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Nanti bisa dicoba lebih bagus lagi. Ini nih ini hanya mengingatkan saya, barangkali bukan mengajari Ibu dan Bapak. Ya, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Atik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Siti. Aduh, alhamdulillah abdi mada di TK janten kantor nggak mau kelas. Tapi janten pengetahuannya ilmu anu sakitu manggalna. Panginten materi atau disampaikan penjelasan atos mangga Bapak Ibu hebat partisipan. Alhamdulillah terus saudara tadi Bu. Aduh, terus 17 alhamdulillah. Mohon mangga pilih ke partisipan aya anu bade ditarokeun. Mangga. Siapa ini? Dengan Asep. Pak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bapak.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Langsung ke pemateri ya. Iya, mangga langsung Pak. Langsung. Ini saya baru juga kalau dengar Edmodo itu udah lama, cuma baru sekarang nyoba. Tadi tertarik, kayaknya perlu variasi nih anak-anak itu kan. Nah, sekarang itu kan dengan Zoom, dengan itu tuh ada bosan gitu ya, Quizzes atau Google Form gitu. Seorang guru itu kan harus inovasi terus untuk menampilkan hal-hal yang baru kepada anak. Ini salah satunya Edmodo gitu. Mungkin yang lain udah pada tahu Edmodo tuh. Saya baru dengar dan baru nyoba sekarang. Iya. Nah ini pertanyaannya, bisa nggak Edmodo ini bertatap muka seperti Zoom atau seperti Webex ini, yang secara langsung guru dan siswa bertatap muka di Edmodo ini. Yang pertama, yang kedua, untuk tugas-tugas itu bisa langsung tugas yang masuk itu bisa langsung ngoreksi sendiri kayak Google Form atau enggak, kalau harus kita tetap ngoreksi satu-satu gitu. Itu mungkin pertanyaannya, Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep. Langsung ya Bu ya? Iya, mangga. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau tentang Pikon, saya belum pernah mencoba Pak. Jadi saya hanya sebatas menggunakan untuk penugasan dan tes aja Pak. Kebetulan waktu itu saya mau di sekolah saya mau mengadakan TO, tapi terkait dengan biaya, jadi tryout dengan kendalanya itu dengan biaya. Jadi saya mencari bagaimana caranya supaya tidak mengeluarkan biaya, jadi tidak mengeluarkan kertas ataupun pengawas. Jadi cukup saya tinggal memberikan kode kelasnya aja kepada siswa. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak terselenggara tahun 2018 bisa melaksanakan TO tanpa mengeluarkan biaya dari sekolah. Tetapi barangkali hanya kuota aja, pulsa. Saya belum mencoba Pak kalau menggunakan video. Barangkali nanti dari Ibu dan Bapak bisa sharing juga yang pernah menggunakan Pikon ya di Edmodo ini. Nah, yang kedua Bu Atik tadi apa Bu Atik pertanyaannya? Oh, nilai ya, nilai. Ya, tentang nilai kalau saya lihat untuk Edmodo ini untuk jadi ada kita bisa, kalau misalnya kayak tadi nih ada namanya video. Berarti kita nanti bisa memberikan nilai secara manual Pak. Di sana nanti bisa disimpan. Nah, kalau Edmodo, kalau PG, kalau kuisisnya PG itu langsung Pak ada nilainya. Nanti si anak betul berapa, kan ketika kita membuat soal di bawahnya ada berapa nih poinnya. Kita misalkan mau membuat soal 10, berarti poinnya misalkan satu soalnya 10, di bawahnya ada Pak. Nah, bentuk soalnya berbeda dengan tahun 2018 yang pernah saya pakai. Kalau waktu 2018 itu masih PG, pilihan ganda. Kalau sekarang banyak variasinya, ada ada PG, ada uraian singkat, ada lagi di bawahnya masih banyak. Mungkin itu Pak Asep. Semoga tidak puas, nanti bisa ditambahkan dengan beberapa partisipan yang lebih tahu mengenai Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Ati. Iya Pak Asep. Waalaikumsalam. Ini Bu Atik, Bu Siti, kalau Edmodo ini bisa diinstal di Play Store di HP atau enggak? Karena kemungkinan besar kan anak siswa itu untuk laptop nggak punya gitu ya. Betul. Kalau HP pasti semua punya gitu. Iya, di HP Bapak, di HP bisa di Play Store ada Edmodo. Lambangnya yang tadi di PowerPoint ada yang pakai kacamata itu Pak. Oh iya, siap. Iya, anak-anak sudah jago Pak, sebab tampilannya seperti Facebook.
Jadi anak-anak bisa apa namanya mengedit profil dengan foto mereka. Kadang ada chatnya apa namanya misalkan diskusi ada seperti Facebook aja tampilannya, tapi isinya kita tentang pendidikan. Barangkali itu Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Siti, terima kasih Bu Ati. Amin. Ya, sami-sami. Oke, terima kasih Pak Asep ya. Mudah-mudahan Pak Asep bisa mengikuti dan dapat diaplikasikan kepada murid-murid Bapak. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada yang penasaran nih mau bertanya kepada Bu Siti, mangga bisa langsung dengan melambaikan tangan atau chat di sebelah kanannya, mangga. Iya. Ini mungkin masih mau belajar dulu mungkin ya Bu ya. Iya. Ini dari saya ya Bu, saya pernah juga membuat gitu ya baru mau belajar. Gitu. Tapi ini yang saya tanyakan bagaimana keefektifan di sekolah Ibu ketika anak-anak ini dikenalkan dengan Edmodo, kemudian apakah ini keberlanjutannya terus berlanjut atau bagaimana? Saya mengalami kendala tersendiri di sekolah saya gitu ya karena keterbatasan anak-anak yang memiliki handphone gitu kan, berhubungan juga dengan kuota dan lain sebagainya. Jadi saat kondisi seperti ini, hal yang paling mudah yaitu ya tetap menggunakan WhatsApp akhirnya gitu ya. Apakah di sekolah Ibu ini bagaimana gitu solusinya atau perkembangan Edmodo-nya terhadap antusiasme peserta didik kita? Iya, terima kasih Neng. Sebenarnya sama kendalanya karena tidak semua anak kan punya HP ya. Tetapi paling tidak kita sudah mengenalkan bahwa pembelajaran era digital seperti ini nih salah satunya. Gitu. Jadi meskipun sekolah kami bukan sekolah nomor 1, tapi saya punya punya harapan bahwa mereka itu tidak ketinggalan. Jadi paling berapa persen dari sekian anak itu yang mempunyai HP. Nah, paling solusinya nanti ketika di sekolah kan ada lab. Solusinya paling kalau ketika di sekolah menggunakan lab sekolah, tetapi kalau kalau PR barangkali hanya 50% yang menggunakan yang mengerjakan karena kendalanya HP. Makanya di sana ada batas waktu, tidak saklek harus hari itu. Begitu Neng Santi. Membantu juga Neng ketika ibu misalkan harus tugas luar. Ada ini nih, ada tugas kan anak biasanya kalau dengan HP itu suka lebih pintar dari kita. Mereka itu lebih pintar menggunakan HP seperti itu, Neng Santi. Iya, sangat menarik sekali ya ibu-ibu. Tadi itu kan ada kontak ya Bu Siti ya? Ya, ada yang di kontak itu bisa dikasih foto nggak atau gambar atau apa gitu biar bisa, sedikit Bu. menarik. Bisa Bu. Iya, bisa Bu. Seperti Facebook aja Bu. Ini seperti Facebook aja Bu. Nanti Ibu boleh coba. Iya. Biar tahu ya Bu ya. Aja iya. Oh, nanti yang keluar dari kelasnya itu seperti Facebook ya Bu? Iya. Kayak seperti itu. Iya. Tapi isinya pembelajaran begitu Bu. Oh iya Bu. Aduh, menarik sekali. Terima kasih. Sami-sami. Iya, itu ada lagi kakak yang mau bertanya? Iya. Mungkin Bapak Ibu itu presensinya sudah saya share di chat ya? Iya, sudah Bu. Terima kasih. Ya, kade hilang petugas. Sepertinya Ibu ini kan udah tidak asing Bu, sudah ini. Jadi alhamdulillah pasti sudah banyak ya. Memang kalau disebut asing tidak asing ya Bu ya. Cuma
mencobanya itu gitu. Keinginan untuk mencobanya yang mungkin Nah, ini pengalaman yang sambil nunggu yang bertanya. Yes. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Masih ada 15 ya. Ah, 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, punten ya yang naroskeun. Atur nuhun Bu Atik. Bu Siti, aduh materi Edmodo teh apa ya? Saya pernah mencoba beberapa tahun ke belakang lah. Dan memang kalau menurut saya efektif ya. Efektif terutama di saat waktu itu saya kebetulan banyak kegiatan meninggalkan kelas. Edmodo itu bisa dijadikan salah satu alternatif pembelajaran di mana tetap materi bisa disampaikan dan anak-anak juga emang antusias ya. Karena kalau menurut saya ini hanya sharing saja ya Bu Siti ya. Kalau menurut saya dengan Edmodo itu guru sebetulnya bisa memberikan bahan ajar itu baik berupa materi, termasuk tadi pertanyaan Pak Agus yang video itu bisa Bu Siti, saya pernah soalnya. Saya pernah mencoba share video waktu itu, video pembelajaran dan melalui Edmodo dan memang bisa gitu ya. Dan anak-anak juga memang lebih senang. Terutama pada saat evaluasi atau penilaian juga alhamdulillah sebetulnya dengan Edmodo ini menyenangkan ya. Kita menyiapkan sama, betul. Dan salah satu hal yang membuat Edmodo ini menjadi salah satu media pembelajaran atau alternatif pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah, kalau menurut saya itu adalah komunikasi antara guru dengan siswa itu bisa jadi sedemikian seperti tidak ada jarak ya, padahal itu di dunia maya ya, karena di sana siswa bisa mengakses, guru juga sama. Saat siswa memberikan jawaban, guru juga bisa secepatnya tahu. Cuman saya nggak tahu nih apakah sekarang udah ada perubahan atau belum untuk Edmodo yang baru. Apakah di fitur Edmodo itu, karena dulu kalau saya tidak menemukan ya, apakah ada fitur chat enggak ya dengan siswa atau tidak? Kalau dulu saya enggak. Kalau untuk yang Bu Siti, pengalaman Bu Siti, karena walaupun juga kadang chat juga diperlukan ya, jadi seperti WA kita bisa komunikasi langsung. Jadi apakah di dalam Edmodo itu sekarang bisa dilakukan chat enggak antara guru dengan siswa atau dengan orang tua gitu ya? Karena kalau dulu saya masih belum menemukan untuk fitur chat itu. Hatur nuhun Bu Siti, Bu Atik, sareng Bu Santi. Ya, barangkali Ibu kalau fitur chat di forum Bu ada, misalkan ada tugas, nah si anak bisa bertanya di sana ada, tadi bisa dilihat. Nah untuk ini Bu Nur, Pak Asep itu menanyakan bukan share video iya, tapi bisa pikon enggak waktu belajar kayak Zoom in, kayak Webex. Maksudnya Bu Nur barangkali punya apa? Oh iya. Kalau untuk Edmodo saya belum mencoba untuk Vicon. Belum mencoba ya. Kita belum tapi nanti mungkin kita akan coba pelajari lebih lanjut ya Bu ya. Mudah-mudahan di dalam Edmodo ini bisa ada fitur Viconnya juga gitu ya. Iya. Atur nuhun Bu Siti. Kalau Ibu Nur enak, anaknya kan SMK udah pada besar. Kalau saya mengajarkannya dengan penuh kesabaran. Iya, alhamdulillah kalau anak SMK memang karena udah gede, terus karena jadi mereka agak lebih mudah gitu ya untuk mengarahkan Edmodo ini. Iya. Atur nuhun ya Bu Siti. Assalamualaikum Bu Atik, sareng Bu Santi. Ya mangga Bu Atik. Rantas pangintennya. Jam 12 langkung. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya udah tersampaikan, materi yang sangat menarik sekali. Terima kasih kepada presenter kita hari ini, Ibu Siti dari SPD. Ya Bu Siti, sebelum saya kembalikan ke Ibu host, silahkan untuk kesimpulannya. Ya, silahkan disampaikan Bu. Ya, terima kasih. Barangkali
Edmodo ini bisa dijadikan alternatif media pembelajaran ketika kita tugas luar, atau bahkan misalkan ketika kita sakit. Nah, ini pernah teralami oleh saya, Bu, ketika sakit, anak-anak saya tidak bisa ke kelas, saya tinggal meng-share kode ke anak dan langsung anak-anak mengerjakannya. Saya tinggal memantaunya dari rumah. Nah, mungkin itu salah satu media pembelajaran sebagai pengganti kita ketika di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sangat praktis ya, dengan adanya Edmodo ini sangat membantu kita sebagai guru ya Bu ya. Ya, terima kasih presentasi hari ini, mungkin itu sekian. Saya akan kembalikan lagi kepada Ibu host yang cantik, Ibu Santi Nurmalasari SPD. Mangga silakan Bu Santi. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan Ibu Atik. Alhamdulillah kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, kita belajar bersama-sama, kita buka kembali Edmodo kita kalau yang sudah, kalau yang belum mungkin bisa mencoba sesuatu yang baru. Insya Allah kegiatan kali ini bermanfaat dan terima kasih buat para partisipan hebat dari tadi 17, 16 dan lain sebagainya naik turun mungkin karena signal juga ya, ada yang terhempas dan ada yang masuk kembali. Ya, terima kasih banyak semuanya. Kegiatan kali ini saya sebagai host kita akan tutup dan setelah mungkin ditutup nanti ada masukan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Neng. Neng dua nih. Iya, silahkan Ibu Nur, Ibu Diana. Ya, Ibu. Terima kasih banyak ya kepada Ibu Siti, Ibu Atik dan Bu Santi.